Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan membahas sejarah singkat dan keistimewaan Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, dalam kitab-kitab tarikh diceritakan bahwa sewaktu Nabi Adam alaihi salatu wassalam masih di surga dahulu, Allah menunjuk seorang malaikat menjadi penasihatnya. Ketika beliau mau mendekati pohon khuldi untuk memetik buahnya, beliau dinasihati oleh malaikat itu, tetapi tidak dihiraukannya. Malaikat karena merasa tidak diperhatikan lagi, lalu meninggalkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah memandangnya, lalu berubahlah malaikat itu menjadi batu yang kemudian diturunkan bersama beliau ke dunia. Batu itu pada mulanya putih bersih bercahaya, tetapi kemudian berubah menjadi hitam karena dosa orang-orang yang mengecup atau istilam. Atau memang sengaja dihitamkan oleh Allah supaya tidak tampak warna aslinya yang indah sewaktu di surga. Ulama menguatkan riwayat ini dengan riwayat lain yang mengatakan bahwa nanti Hajar Aswad akan dibuat oleh Allah menjadi orang yang gagah, besarnya sama dengan gunung Uhud. Dia akan memberi syafaat kepada semua orang yang pernah mengecup atau istilam kepadanya di dunia. Ada lagi riwayat mengatakan bahwa waktu Nabi Adam dan Siti Hawa disuruh turun ke dunia, beliau menangis. Diambilnya sebuah batu putih di surga untuk mengusap air matanya. Batu itu dibawanya turun ke dunia, warnanya diubah menjadi hitam. Kemudian ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa sewaktu Hajar Aswad diturunkan, warnanya putih bercahaya. Sinarnya menerangi tempat sekitar jatuhnya. Konon seluas-luas tempat yang kena sinar itu, itulah yang sekarang disebut Tanah Haram Makkah. Wallahu a'lamu bissawab. Hanya Allah yang maha mengetahui keadaan yang sebenarnya. Hajar Aswad adalah Ainullah di bumi yang akan menyaksikan siapa yang istilam dengan hati yang sungguh-sungguh. Dia juga Yaminullah. Rasulullah SAW pernah mengecup Hajar Aswad dan menangis yang cukup lama. Sewaktu beliau berpaling, beliau melihat Sayyidina Umar di dekatnya menangis juga. Sabda beliau, "Ya Umar, hahuna tuskabul ibirat." Hai Umar, disinilah isi hati tercurah. Rawahu Ibnu Majah. Al-Qadhi Izzuddin berkata, ketika saya berhaji pertama kali pada tahun 708 Hijriah, saya melihat pada Hajar Aswad ada bintik putih. Bintik putih itu semakin kecil. Kemudian Syekh Ibnu Khalil pernah berkata, pada Hajar Aswad saya pernah menjumpai ada 3 titik putih. Yang paling besar adalah yang paling kanan, yaitu pada arah pintu Ka'bah, sebesar biji jagung. Yang di sebelah kirinya lebih kecil, dan yang terkecil, yang paling kiri, sebesar biji jawawud. Bintik-bintik putih itu saya lihat semakin kecil. Sabda Nabi kita SAW, Al-Hajarul Aswadu yaminullah fi ardihi, faman lam yudrik bay'atan Nabi SAW, famasahal hajara faqad baya'allaha wa rasulahu. Hajar Aswad adalah yaminullah atau tangan kanan Allah di buminya. Barang siapa yang tidak menjumpai bayat Nabi SAW, kemudian dia mengusap Hajar Aswad, sesungguhnya dia telah berbayat dengan Allah dan Rasulnya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengecup Hajar Aswad, kemudian beliau berkata, "Sungguh aku tahu bahwa kamu adalah batu yang tidak membahayakan dan tidak menguntungkan kecuali dengan izin Allah," kata sebagian ulama. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku juga tidak menciummu. Perkataan Sayyidina Umar ini maksudnya adalah untuk menjaga akidah, jangan sampai kembali keyakinan orang jahiliyah bahwa batu itu kuasa. Mencium itu cuma semata-mata ikut sunnah Nabi SAW. Tetapi Ubay bin Ka'ab langsung menjawab perkataan Sayyidina Umar itu dengan katanya,
Hajar Aswad membahayakan dan menguntungkan, karena di hari kiamat nanti dia akan datang dengan bahasa yang fasih. Dia menyaksikan orang yang pernah mengecupnya dan mengistilamnya. Sayyidina Ali juga langsung menegur Sayyidina Umar dengan katanya, "Wahai Amirul Mukminin, Hajar Aswad membahayakan dan menguntungkan." Sabda Nabi SAW, ketika Allah mengambil janji dari Nabi Adam, perjanjian itu ditulis dalam satu lembaran, kemudian lembaran itu dimasukkan ke dalam Hajar Aswad. Juga Nabi pernah bersabda, Hajar Aswad akan didatangkan pada hari kiamat. Dia mempunyai lidah yang fasih, menyaksikan bahwa orang yang pernah menciumnya bertauhid. Sayyidina Umar sangat berterima kasih mendapat kritikan dari Sayyidina Ali dan berkata, "Tidak ada kebaikan pada kehidupan suatu kaum tanpa engkau, wahai Abul Hasan." Maksudnya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Keistimewaan Hajar Aswad adalah dia terapung di air, tidak tenggelam sebagaimana biasanya batu-batu yang lain. Dan kalau dia dibakar, dia tetap dingin, tidak akan seperti batu lainnya. Demikian keterangan At-Tursusi. Hajar Aswad sudah berkali-kali dipindahkan dari tempatnya, tetapi dia selalu dikembalikan oleh Allah ke tempatnya semula, sebagaimana yang telah dilakukan oleh bangsa Jurhum, Ayat, Amaliqah, Khuza'ah, dan Qaramitah. Dan yang terakhir pernah mengambil Hajar Aswad adalah Abu Thahir, yaitu Sulaiman bin Hasan Al-Qirmiti. Pada musim haji tahun 317 Hijriah, Abu Thahir dengan pasukannya merampok jamaah haji dan membunuh banyak orang, sampai di lembah mengalir darah. Sebagian mayat dilemparkan ke sumur Zam-Zam sampai sumur Zam-Zam penuh. Seorang prajurit naik memanjat tembok Ka'bah untuk mengambil mizab rahmah atau pancuran rahmah yang berlapis emas. Allah murka, orang itu jatuh dengan kepala ke bawah dan mampus seketika. Ketika itu Hajar Aswad berhasil dicungkil. Abu Thahir membawanya pulang ke Kufah. Mengherankan memang, ketika Hajar Aswad dinaikkan ke atas onta, onta pertama hanya mampu berjalan beberapa kilometer saja, kemudian mati. Begitu juga onta-onta yang selanjutnya. Sampai di Kufah, 40 ekor onta mati yang membawanya. Di Kufah, Abu Thahir menaruhnya pada tiang yang ketujuh Masjid Jami' Kufah, dengan harapan supaya jamaah haji akan datang ke Kufah, tidak lagi ke Makkah. Tentu saja tidak mungkin. 22 tahun lamanya Hajar Aswad berada di Kufah. Selama itu pula rukun Aswad di Ka'bah kosong dari Hajar Aswad. Pada tahun 339 Hijriah, ada seorang dermawan yang sangat taat bernama Abul Qasim. Ada riwayat mengatakan Abul Abbas, yaitu Al-Fadl bin Al-Muqtadir, membelinya dengan harga 30.000 dinar, yaitu uang emas asli. Beliau membawanya kembali ke Ka'bah dengan memakai seekor unta kurus. Dan memang ajaib, unta kurus yang membawa Hajar Aswad itu pulang ke Mekah seketika menjadi gemuk dan sehat. Imam Mujahid berkata, Hajar Aswad dan makam Ibrahim akan datang nanti di hari kiamat, besar seperti gunung Abi Kubais. Keduanya sama-sama mempunyai dua mata dan dua bibir. Keduanya akan berteriak keras menyaksikan orang-orang yang pernah melakukan perintah Allah pada keduanya. Ibnu Abbas berkata bahwa Hajar Aswad akan diangkat pada hari Senin. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani menggugurkan banyak dosa. Diriwayatkan bahwa Hajar Aswad pernah mengucap salam kepada baginda Nabi SAW sebelum dibangkitkan menjadi Rasul. Adapun makam Ibrahim, dia adalah batu sejenis batu asah yang diturunkan dari surga juga, sama dengan Hajar Aswad. Naufal bin Muawiyah Ad-Dail pernah berkata, pada zaman Abdul Muttalib, saya melihat makam Ibrahim seperti mutiara. Dinamakan demikian karena batu itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil semua orang datang berhaji. Nabi Ibrahim bersabda, bagaimana suara saya bisa didengar sedangkan hamba-hambamu jauh dari sini? Firman Allah, kamu yang memanggil, aku yang akan menyampaikan suaramu kepada mereka. Kemudian Nabi Ibrahim naik ke atas batu makom. Batu makom itu memanjang dan melebihi tinggi gunung-gunung yang ada di sekitar Makkah. Beliau berseru, Ayyuhan nas, kutiba alaikumul hajju ilal baitil atiq, fa'ajibu rabbakum. Hai manusia, telah diwajibkan atasmu haji ke rumah Atiq atau Baitullah, maka laksanakanlah perintah Tuhanmu.
Kedua kaki beliau berbekas pada batu itu. Sampai sekarang bekas tetap ada. Abdullah bin Shu'aib berkata, pada zaman Khalifah Al-Mahdi kami pernah mengangkat batu makom. Batu itu menjadi sumbing sedikit. Hal itu menyebabkan kami berpikir jangan-jangan sumbing nanti semakin besar yang akhirnya akan menyebabkan batu itu rusak. Kami bersurat kepada Khalifah Al-Mahdi melaporkan hal itu dan kekhawatiran kami. Maka Khalifah Al-Mahdi mengirim 1000 dinar. Maka dileburlah dinar-dinar itu untuk mengamankan batu itu dari bawah dan atas. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 160 Hijriah. Kemudian pada tahun 236 Hijriah, Khalifah Ja'far Al-Mutawakkil 'ala Allah meleburkan uang emas lagi yang lebih dari itu, dan itulah yang kita lihat sampai sekarang ini masih ada. Syekh Al-Azraqi bercerita bahwa pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab pernah terjadi banjir besar melanda Ka'bah. Air sampai masuk ke dalam Masjidil Haram. Banjir itu menghanyutkan seorang ibu namanya Ummi Nahsyal. Maka terkenallah banjir itu dengan nama banjir Ummi Nahsyal. Selain menghanyutkan dan mematikan manusia, banjir itu juga menghanyutkan makam Ibrahim. Setelah banjir surut, orang-orang ramai mencari batu mulia itu dan kedapatan di bawah kota Makkah. Batu itu segera dibawa naik dan diikat pada kiswah Ka'bah. Hal itu dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Maka beliau datang sambil umrah pada bulan Ramadan. Selesai umrah, beliau mengumpulkan orang-orang penting di Makkah, dimintai pendapat di mana tempatnya tempat batu mulia itu. Muttalib bin Abi Wada'ah mempunyai catatan tentang jarak makom ke Rukun Aswad, jaraknya ke pintu Hijr Ismail dan ke sumur Zamzam. Diadakanlah pengukuran yang tepat oleh orang-orang penting di Makkah dan ditaruhlah makom itu di tempatnya semula. Tempat makom itu pernah dipindahkan mepet dengan tembok Ka'bah oleh orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah, tetapi segera dikembalikan ke tempatnya semula sebagaimana pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan itulah tempatnya sampai sekarang ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal ibadah, an-nadharu ilal mushafi, wan-nadharu ilal ka'bati, wan-nadharu ilal walidaini, wan-nadharu fi zamzama wa hiya tahuttul khataya, wan-nadharu fi wajhil alim, rawahu ad-Daruqutni. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 macam termasuk ibadah: melihat mushaf, melihat Ka'bah, memandang ibu bapa, melihat Zamzam, menggugurkan dosa-dosa, dan memandang wajah orang alim. Kemudian catatan penting, air sumur Zamzam datang dari 3 jurusan mata air, dari arah Hajar Aswad, dari arah Jabal Abi Qubais dengan Safa, dan dari arah Marwah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.